Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 20. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Tema firman kehidupan kita, bersukacitalah karena engkau bagian dari surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini menjelaskan tentang kembalinya ke-70 murid Tuhan Yesus dari misi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dalam laporannya, tim misi ini sangat bersukacita karena mereka dapat menaklukkan setan-setan dalam nama Yesus. Memang dalam ayat 3, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa pelayanan misi itu seperti anak domba ditempatkan di tengah-tengah serigala. Artinya akan selalu ada ancaman dan bahaya berat, karena anak domba tidak memiliki daya apapun untuk mempertahankan diri, apalagi untuk melawan. Jadi jikalau bukan gembala yang berjuang untuk menjaga dan melindunginya, akan terus menjadi santapan empuk serigala. Dari pemahaman itu, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap kali kita bersaksi tentang Injil, kita sedang masuk dalam peperangan rohani dan banyak yang membenci. Mengapa? Penyebabnya jelas. Karena menyelamatkan manusia dari tangan serigala, yakni keinginan dan hawa nafsu dunia ini. Maka sadarilah bahwa kekristenan di bumi ini akan selalu berhadapan dengan serigala-serigala yang tidak menginginkan manusia bertobat. Namun harus kita ingat bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita memiliki kepastian bahwa Dia sanggup menghancurkan semua kekuatan musuh. Itu sebabnya pengutusan dalam misi penginjilan harus disertai dengan kuasa Allah. Ketika ke-70 murid Yesus kembali dengan gembira dan bangga berkata kepada Yesus, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Respon yang diberikan Yesus ini adalah peringatan atas kebanggaan para murid memberi laporan kesuksesannya. Kebanggaan yang berlebihan atas kesuksesan yang diraih seseorang dapat menjadikan dia sombong dan pada akhirnya memberontak terhadap Allah. Sehingga Yesus mau mengatakan, "Baiklah, engkau telah memperoleh kemenangan, engkau telah sukses. Tetapi janganlah engkau bangga-banggakan kemenangan dan kesuksesanmu, nanti engkau jadi sombong." Yang perlu bagi kita adalah kesadaran bahwa apa yang kita raih di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari campur tangan dan pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang kita raih adalah demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi yang dimuliakan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan kita. Mari kita jadikan sukacita adalah sebuah pertanda bahwa kita telah sukses melakukan sesuatu. Dan sudah tentu keceriaan akan sangat memelihara dan sangat kelihatan dalam raut wajah orang yang bersukacita. Berbangga hati karena sukses melakukan sesuatu adalah hal yang manusiawi. Kita ceria karena menuntaskan sebuah pekerjaan, apalagi pekerjaan berat, itu adalah manusiawi. Keceriaan memang akan membuat kita hidup lebih menyenangkan. Saat semuanya berjalan dengan baik, tidaklah susah untuk bergembira. Tidak sulit bersukacita. Dalam kondisi yang bagaimanapun, sebagai orang beriman, janganlah kita biarkan serigala-serigala dunia ini membuat kita kehilangan sukacita. Karena sejatinya sukacita itu tidak bergantung pada situasi, tetapi lahir dari hati dan merupakan keputusan pribadi kita. Keputusan untuk bersukacita itu lahir dari iman percaya kita. Iman kitalah yang membuat kita mampu untuk bersukacita.
Sah-sah saja jika kita bersuka cita karena kesuksesan. Akan tetapi kita memperoleh pengajaran baru dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang kebanggaan atas keberhasilan yang kita capai. Alasan terbesar kita bersuka cita adalah karena surga adalah kebahagiaan kekal. Hanya ada di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa nama kita terdaftar di surga. Artinya, ada kepastian akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Asalkan kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Dunia dan segala kenikmatannya hanyalah sementara, tidak kekal. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang terus mengawal dan menyemangati kami untuk setiap aktivitas kami, khususnya pada hari ini. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Di dalam Yesus Kristus, kami yakin dan percaya akan pertolongan-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu telah waspada, pertolongan orali telah siap sedia. Tahun Roy Kumene, inklusif HKBP, proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis, untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi, harus mengasihi
wujud